Hai sobat, kali ini saya akan bahas beberapa gejala kerusakan yang ada di burner kompor gas dan bagaimana cara untuk mengatasinya. Simak terus. Perfect. Oke sobat, video tips tentang burner dan kap burner kali ini bisa untuk semua kompor gas ya. Jadi bagi kalian yang menonton video ini dan ingin mengetahui tentang gejala-gejala kerusakan yang ada di kap burner, silahkan tonton video ini sampai tuntas ya. Nah, apa-apa sajakah gejala kerusakan yang ada di kap burner? Yang pertama adalah apabila kalian nyalakan kompor gas, terdapat api yang keluar bukan dari tempat semestinya. Kalian lihat tayangan ini. Nah, kalau di sini kelihatan ya bahwa ada api yang keluar dari celah perbatasan antara kap burner dan corong burner. Ini dia yang saya maksud ya. Nah, kalau seperti ini adalah kerusakan diakibatkan ausnya di bagian bawah. Ini ya kap burnernya ya. Nah, kap burner yang aus ini mengakibatkan kap burner tidak menutup rapat pada corong burner sehingga api menerobos dari celah-celah yang ada di kap burner ini. Nah, bagaimana cara untuk mengatasinya? Yang pertama, silakan kalian buka dulu kap burner dari corong burner. Kemudian kalian perhatikan di bagian corongnya. Nah, apakah ada kotoran? Jika ada kotoran, silakan bersihkan. Kalian bisa membersihkannya dengan cara memberusnya sobat ya. Nah, kemudian silakan pasang kembali kap burnernya dan nyalakan kompornya. Nah, apakah sekarang nyala kompornya sudah kembali normal? Jika belum kembali normal, silakan ikuti langkah berikut. Sambil tetap dinyalakan kompor gasnya, kalian putar-putar kap burnernya. Kalian bisa menggunakan obeng ya, jangan menggunakan tangan, nanti tangan kalian bisa terbakar. Silakan putar-putar seperti ini. Silakan cari kondisi di mana api tidak lagi merembes dari celah antara kap burner dan corong burner. Oke? Nah, hanya saja kalau ternyata setelah diputar berulang kali tidak ada kondisi yang lebih bagus, ini menandakan bahwa keausan sudah cukup parah yang terdapat di kap burner. Tidak ada cara lain kecuali menggantinya sobat ya. Nah, kemudian gejala kedua atau tanda-tanda kerusakan kedua yang ada pada kap burner atau pada burner adalah berbunyi bluk pada saat kompor gas dimatikan. Seperti ini kurang lebih sobat. Nah, kalau seperti ini kondisinya, ini hampir sama dengan kondisi yang pertama tadi ya. Hanya saja di sini celah yang ada di kap burner ini sudah sangat parah sobat. Sehingga pada saat dimatikan, gas yang mengalir itu tidak sepenuhnya berhenti, tetapi dia tertahan di antara celah-celah itu tadi. Nah, rembesan gas yang ada di celah inilah yang akhirnya memicu bunyi bluk tadi. Bagaimana cara untuk mengatasi atau memperbaikinya? Sama juga di poin yang pertama tadi ya. Yang pertama, silakan kalian bersihkan corong burnernya. Nah, tapi kalau memang tidak bisa, silakan kalian putar. Kemudian jika tidak bisa juga diputar, kalian harus wajib ganti kap burnernya. Hanya saja di beberapa kasus untuk kompor gas yang berbunyi blek, biasanya kap burner memang sudah tidak bisa tertolong lagi sobat. Jadi kalau ternyata kompor gas kalian merek apapun sudah berbunyi blek, silakan siapkan dana kalian untuk mengganti kap burnernya. Tapi sebelumnya yakinkan dulu kalian telah mencoba tips-tips yang saya berikan barusan sobat ya. Oke, nah sekarang kita bahas yuk gejala atau tanda-tanda kerusakan kap burner yang ketiga. Nah, tanda yang ketiga kerusakan kap burner adalah apabila kalian menyalakan kompor gas dan api di kompor gas berwarna hijau seperti ini sobat. Nah, ada yang seperti ini. Kerusakan seperti ini biasanya diakibatkan kap burner terkena cairan asam. Ini bisa disebabkan karena mungkin tertetes cairan asam atau mungkin salah pada saat membersihkan. Salah metode atau salah menggunakan cairan pembersihnya sobat ya. Nah, untuk mengatasinya ini harus membutuhkan sedikit kesabarannya. Silakan kalian gunakan bensin untuk merendamnya satu malaman, atau kalau tidak ada bensin kalian gunakan air yang cukup banyak untuk merendamnya. Rendam seperti saya bilang tadi selama satu malam, baru kemudian esoknya silahkan kalian berus atau kalian sikat. Hanya saja mungkin ini tidak bisa langsung sekali jadi ya. Harus beberapa kali direndam dan dibersihkan untuk membuang sisa-sisa cairan asam. Apalagi cairan asamnya mungkin sudah meresap ke pori-pori kap burnernya sobat. Oke, sekarang kita masuk pada kerusakan yang keempat. Nah, tanda-tanda kerusakan yang keempat adalah apabila kalian hidupkan kompor gasnya dan api kompor gasnya berwarna merah seperti ini.
Nah, kalau yang berwarna merah seperti ini pada dasarnya kerusakannya belum tentu terdapat di cup burner ya. Hanya saja secara umum kerusakan yang paling besar itu memang diakibatkan oleh cup burner. Penyebab lainnya sih banyak. Hanya saja seperti saya bilang tadi, kerusakan terbesar dan target terbesar apabila kompor gas kalian apinya berwarna merah, silahkan kalian periksa cup burnernya. Nah, untuk menandai cup burner yang bermasalah dan mengakibatkan api kompor gas merah, biasanya cup burner sudah mulai kotor. Untuk mengatasi dan memperbaikinya gampang, tinggal silahkan kalian cuci. Bagaimana cara untuk mencuci dan membersihkannya, saya sudah punya beberapa video. Silahkan kalian klik saja tulisan yang muncul di atas kanan ini, atau silahkan kalian klik huruf I yang muncul di atas kanan ini. Nah, nanti di situ sudah ada videonya sobat ya. Oke, sekarang kita masuk pada gejala kerusakan yang kelima. Dan gejala kerusakan yang kelima adalah apabila kalian sudah melihat bentuk dari cup burner tidak semestinya sobat. Nah, ini berbeda dari poin yang pertama sampai yang keempat. Di poin kelima ini kita harus melihat bentuk fisik dari cup burnernya. Karena kadang kompor gas tidak selalu menunjukkan seperti tanda-tanda mulai dari poin yang pertama sampai poin yang keempat ya. Hal-hal tersebut kadang samar kita perhatikan atau mungkin tidak kelihatan. Untuk itu jangan bersenang hati. Kalau kalian tidak menemukan poin yang pertama sampai poin yang keempat, belum tentu cup burner kalian itu aman. Silahkan perhatikan secara fisik. Nah, kerusakannya seperti apa? Kerusakannya bisa bermacam-macam. Bisa jadi cup burnernya itu mengalami pecah. Pecah di mana? Bisa jadi pecah di bagian atas seperti ini. Ini dialami oleh cup burner api lilin ya. Bisa pecah seperti ini atau bolong di bagian atasnya. Kemudian bisa juga retak-retak di bagian samping cup burner ini. Atau apabila kalian gerakkan seperti ini terasa dan bisa dilihat bahwa cup burner sudah longgar pada dudukan di corong cup burner. Beda ya kalau kita lihat pada saat kita coba menggunakan cup burner yang baru ini. Nah, cup burner yang baru ini tidak terasa longgar dan terasa padat sobat ya. Oke, nah bagaimana cara untuk mengatasi gejala yang kelima ini? Gejala kerusakan yang kelima ini hanya bisa diatasi dengan cara mengganti cup burnernya sobat. Karena kalau kita mau perbaiki ini agak sedikit riskan ya. Kegagalannya cukup besar karena cup burner biasanya terbuat dari kuningan, dan kuningan bukan bahan yang elastis untuk dicongkel-congkel. Jadi memang agak sulit untuk memperbaiki kalau ternyata ada bagian-bagian yang retak atau ada bagian yang pecah pada cup burner sobat. Oke. Oh ya sobat, cup burner yang saya pegang ini adalah cup burner untuk kompor gas Hock. Nantinya akan menggantikan cup burnernya yang sudah rusak. Dan kebetulan kompor gasnya saat ini mengalami kerusakan tambahan juga, yaitu kompor gasnya agak sulit untuk dinyalakan. Nah, ke depan saya akan bahas bagaimana caranya untuk membuat kompor gas bisa dinyalakan hanya dengan sekali putar sobat. Oke. Oh ya, silahkan kalian klik sampul video yang muncul di sekitar sini untuk melihat koleksi video-video saya yang lainnya sobat. Nah, mudah-mudahan video ini bisa bermanfaat dan berguna bagi kita semua. Jumpa lagi kita di video berikutnya. Wassalam.